Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rizky Ramanentias dari kelas GMIB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik penelitian kualitatif. Yang pertama, populasi, sampel, dan sampling. Materi yang pertama adalah populasi. Apa sih populasi? Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Macam-macam teknik penelitian populasi. Yang pertama, dilihat dari penentuan sumber data, yaitu ada populasi terbatas. Populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasannya secara kuantitatif. Contoh, jumlah murid remaja SLTA di Surabaya pada tahun 2004 sebanyak 150.000 siswa, terdiri dari 78.000 murid putra dan 72.000 murid putri. Yang kedua, populasi tak terhingga. Populasi tak terhingga adalah populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasannya secara kuantitatif. Oleh karenanya, luas populasi bersifat tak terhingga dan hanya dapat dijelaskan secara kualitatif. Contoh, jumlah gelandangan di Indonesia. Ini berarti harus dihitung jumlah gelandangan di Indonesia dari tahun ke tahun dan tiap kota. Tidak saja perhitungan terhadap jumlah gelandangan yang ada sekarang, tetapi juga dilakukan penafsiran jumlah gelandangan di waktu yang akan datang. Selanjutnya, populasi dilihat dari kompleksitas objek populasi. Yaitu ada dua, populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat-sifat yang relatif sama satu sama lainnya. Sedangkan populasi heterogen adalah keseluruhan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Materi yang selanjutnya adalah sampel. Apa sih sampel itu? Sampel menurut Sugiono adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Margono, sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan mewakili seluruh populasi. Proses penarikan sampel. Yang pertama, memilih populasi. Yang kedua, memilih unit-unit sampling. Yang ketiga, memilih kerangka sampling. Yang keempat, memilih desain sampling. Yang kelima, memiliki ukuran sampel. Yang keenam, memilih rancangan sampling. Yang ketujuh, memilih sampel. Selanjutnya adalah sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Keberadaan sampling adalah menjaring informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber yang bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Dalam pemilihan sampling memiliki banyak alasan. Yang pertama, kondisi populasi. Misalnya, populasi terlalu besar, tidak terhingga atau apabila dilakukan sensus dapat merusak populasi. Yang kedua, masalah biaya. Semakin banyak individu yang diselidiki, akan semakin banyak
biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, masalah waktu. Dalam hal ini, misal peneliti menginginkan waktu yang segera, maka dengan sampling adalah cara yang terbaik. Yang keempat, menghemat tenaga. Penelitian dengan sampling tidak memerlukan banyak tenaga dan petugas lapangan yang banyak. Yang kelima, informasi yang tergali melalui penelitian terhadap sampel biasanya lebih mendalam dan teliti. Hal ini disebabkan petugas lapangan yang menghadapi responden terbatas sehingga lebih fokus dan tidak jenuh. Macam-macam teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Teknik probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling. Ciri utama sampling ini adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua, proportionate stratified sampling. Ciri utama sampling ini adalah apabila populasi heterogen atau berdiri atas sekelompok-kelompok bertingkat secara proporsional serta penentuan tingkat berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga, disproportionate stratified random. Ciri utama teknik sampling ini adalah apabila populasi berstrata atau bertingkat tetapi kurang proporsional. Yang keempat, cluster sampling. Ciri utama sampling ini adalah apabila populasi terbesar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Selanjutnya, teknik non-probability sampling. Teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling ini dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, sampling sistematis. Ciri utama sampling ini adalah apabila pengambilan sampel dipilih berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya seperti lotre. Yang kedua, sampling insidental. Ciri utama sampling insidental ini adalah apabila pemilihan anggota sampelnya berdasarkan kebetulan dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada dijumpai. Yang ketiga, sampling purposive. Ciri utama sampling purposive ini adalah apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Yang keempat, sampling kuota. Ciri utama sampling kuota ini adalah anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu atau kuota dengan ciri-ciri tertentu. Yang keenam, sampling jenuh. Ciri utama sampling jenuh dikatakan jenuh atau tuntas apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir, snowball sampling. Ciri utama sampling ini ialah digunakan untuk menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang akrab dengan cara informasi terbesar di kalangan tertentu. Ya, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik penelitian kualitatif, populasi, sampel, dan sampling. Walaupun kita belajar di rumah,
Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara makan teratur, tidur yang cukup. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah kita beraktivitas. Oh ya, pakai masker saat kita keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.